Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap semangat dan selalu kurangi sampah teman-teman ya. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada ya, buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang dimana tentunya sebelum kita lanjut teman-teman ya, doa terbaik buat kalian, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita di tahun 2024 ini dibuka selebar-lebarnya ya, amin. Oke, dari segi market cap teman-teman, dari segi market cap kali ini memang ada sedikit kenaikan ya, lumayan sih sebenarnya, bukan hanya sedikit, sekitar 4,58%, tepatnya udah berada di area 2,35 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan juga teman-teman, kali ini berada di area 54,3%. Sedangkan volume di sini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa sebesar 13%, tepatnya berada di area 113,19 billion teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat dari segi Fear and Greed Indexnya juga berada di area 59 teman-teman, dalam kondisi netral ya, dan price daripada Bitcoin juga udah mulai membaik dengan kinerja kenaikan 5,38% ya per 24 jam terakhir teman-teman. Harga tertinggi daripada Bitcoin hari ini sempat menyentuh di area 65.000 something teman-teman, dan saat ini sedang terjadi sedikit retracement. Dan tentunya kenaikan daripada Bitcoin ini juga disambut hangat oleh altcoin teman-teman, termasuk Ethereum, BNB, Solana ya kan, ada XRP, terus Toncoin. Toncoin ini naiknya cukup luar biasa 17% teman-teman. Dogecoin dengan kenaikan 5,71%, Cardano 4%, Shiba Inu 4%. Nah, jadi ketika Bitcoin ini mulai diberi napas, mulai recover, maka di sini altcoin juga akan mengikuti. Inilah ya, and the powernya of Bitcoin teman-teman. Tapi ketika Bitcoin ini flu aja gitu teman-teman ya, maka altcoin ini akan apa? Batuk dengan dahak ya, buk 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 buk, waduh, bak buk kayak gitu, turunnya drastis ya teman-teman ya. Tapi santai saja, tetap nikmati prosesnya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, ada sedikit informasi tentang Shiba Inu teman-teman, di mana transaksi di Shibarium ini naik sekitar 160% seiring Shiba mendorong pemulihan. Oke, jadi kita ketahui bersama lah, Shibarium ini adalah blockchain yang ditawarkan oleh Shiba Inu, yang dimana menggunakan bond sebagai biaya gas fee-nya ya kan, tapi tetap win-win solution, dimana tujuannya tetap untuk mengurangi supply daripada Shiba Inu. Ya, secara tidak langsung Shibarium ini mengangkat ekosistem daripada Shiba Inu ya teman-teman, agar naik kelas ya. Nah, di sini untuk transaksinya naik sekitar 160% setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, jumlah transaksi Shibarium telah tumbuh lebih dari 160% dalam semalam karena sentimen bullish kini mulai kembali ke market ya. Nah, jadi di tengah pemulihan metrik utama, transaksi Shibarium Shiba Inu melonjak sebesar 160% dalam waktu 24 jam terakhir. Dan di sini Shibarium menelusuri peningkatan volume transaksi. Data dari Shibarium Scan menunjukkan bahwa transaksi pada solusi penskalaan Ethereum Layer 2 mencapai sekitar 562,9 ribu transaksi pada waktu berita ini dimuat teman-teman ya, merupakan peningkatan yang signifikan dari 352 ribu yang didaftarkan oleh jaringan beberapa jam sebelumnya. Jadi di sini ada peningkatan yang seperti ini teman-teman, ini cukup menarik ya bagi perkembangan daripada Shibarium. Berarti ya secara konsisten, secara step by step, tingkat akurasi atau tingkat kepercayaan orang-orang terhadap Shibarium ini masih tinggi ya. Nah, pada saat yang sama angka tersebut jauh dari angka tertinggi yang pernah dialami oleh Shibarium sebesar 958,5 ribu transaksi ya teman-teman, sebelum anjlok sebesar 63,2% sekitar 2 hari yang lalu. Nah, sebenarnya teman-teman pada tanggal 19, 17, 16 kalau nggak salah ya. Pada tanggal 16 kalau nggak salah, transaksi di Shibarium ini mau hampir menyentuh ke 1 juta transaksi. Cuman ya terbanting dengan penurunan. Nah, setelah mengalami penurunan teman-teman ya, ada sedikit
recover kembali yang saat ini memproses transaksi yang cukup luar biasa ya dengan 160% kenaikannya, dan hampir 2 minggu yang lalu diperoleh bahwa transaksi harian Shiba Inu melonjak sebesar 1000%. Tepatnya angka tersebut berubah dari sekitar 6,4 ribu transaksi menjadi 75,8 ribu transaksi hanya waktu dalam 24 jam. Dan kalau kita lihat pertumbuhan daripada holder Shiba Inu teman-teman ya, di sini mengalami peningkatan ya, yang dimana ya kan dari holder daripada Shiba Inu ini berada di area 1,4 juta holder. Jadi peningkatan yang cukup luar biasa ya. Jadi segi holdernya begitu banyak orang yang meyakini bahwasanya Shiba ini pasti bisa recover kembali gitu teman-teman ya. Walaupun di sini tetap ada naik turun dari segi holdernya, ada kenaikan, nanti akan ada pengurangan holder, mungkin berapa holder habis itu recover naik kembali kayak gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat real chart daripada Shiba Inu sendiri teman-teman, dia terjadi yang namanya konsolidasi ya untuk beberapa hari terakhir ini. Naik turunnya masih di range ini aja teman-teman ya. Yang dimana sebenarnya beberapa hari yang lalu Shiba Inu sempat meninggalkan shadow yang cukup panjang. Dia hanya ngambil sweep liquidity yang ada di gap sini ya teman-teman. Karena di sini juga ada gap ya teman-teman yang harus ditutup oleh candle tersebut. Nah, gap ini ya bisa dikatakan ini udah mewakili nih untuk menutup gap yang pertama. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah di sini ada 2 gap teman-teman ya. Gap yang kedua itu berada di kisaran sini ya. Nah, di kisaran area 166, nah sampai di area berapa? Area 147. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah tersebut ya. Meskipun nggak selalu diambil gitu teman-teman, cuman di sini ya perlu kita antisipasi. Kemungkinan besar teman-teman kalau Shiba Inu ini breakdown kembali ya, dia akan berpotensi sampai di area 166. Nah, di area 166 ini teman-teman adalah momentum yang cukup bagus sebenarnya untuk kita melakukan akumulasi. Kenapa? Karena di area 166 ini mungkin Shiba Inu hanya mengambil book order aja yang ada di sini teman-teman ya, book order yang ada di range ini, maka dia akan memantulkan harganya kembali. Contohnya kayak ini ya teman-teman, ketika dia menyentuh di area book order yang dimana di sini ada area gap, dia langsung recover teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan semoga saja ketika Shiba Inu memang benar-benar dia breakdown dari level kepala 2, dia menuju di area 15 atau 16, dia langsung bisa kembali recover ya teman-teman untuk naik kembali gitu teman-teman. Dan saya yakin, menurut saya bahwasanya Shiba ini teman-teman, Shiba ini nanti ketika bull run dia juga akan mendapatkan momentum, karena di sini banyak sekali analis besar yang mempercayai bahwasanya Shiba Inu teman-teman berpotensi untuk mengalami kenaikan membentuk ATH-nya kembali. Dan menurut saya pribadi nih ya, ketika Shiba Inu ingin membuat area support terkuatnya, mungkin dia akan membuat area support terkuat itu di area 15 ya. Di area 15 ini udah cukup mantap jiwa, dimana di sini gap udah ketutup, dan di sini menjadi area area yang di sebelah kirinya adalah area bisa dikatakan area resisten yang cukup matching. Nanti akan menjadi pantulan harga daripada Shiba Inu ketika menyentuh di area 15 ini cukup kuat gitu teman-teman kalau menurut saya. Oke, mungkin ini ya sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu dan salam cuan.